Baik, Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang bisa menyuarakan suaranya untuk menjawab hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo. Terima kasih. Di situ Pak Thomas sudah menuliskan dalam pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju, Pak. Alasan saya kenapa kok tidak setuju? Ketika anak-anak kita atau siswa-siswi kita, murid kita melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman, yang ada anaknya bukan menjadi disiplin. Terkadang bisa jadi anak itu menjadi pendendam akhirnya, karena merasa pada waktu emosi langsung kita salahkan, langsung kita beri hukuman, itu akan membuat anak lebih condong menjadi pendendam. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Eni. Terima kasih jawaban Bu Eni tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Eni tidak setuju karena mengakibatkan anak tersebut menjadi pendendam. Kita simpan jawabannya Bu Eni dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya menulis 100 kali atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Contohnya ada anak, ayo kamu tulis 100 kali, saya tidak mengulangi lagi. Itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju apa enggak setuju? Monggo, sinten? Iya, Bu Widat, monggo. Kalau dalam segi positif menulis 100 kali, hukuman untuk menulis 100 kali memang membangun anak untuk lebih rajin menulis. Sedangkan dalam segi positifnya, segi negatifnya, malah anak itu tidak punya kosakata lagi, cuma saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan, tidak ada kosakata lagi, cuma itu aja. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Widat. Iya. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya menulis 100 kali atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Widat ada hal positif, ada hal negatif. Positifnya, tulisan anak bisa menjadi baik atau anak bisa menyapu dengan bersih. Hal negatifnya hanya itu saja yang diketahui oleh murid itu. Baik, jawaban istimewa dari Bu Widat. Kita simpan juga jawabannya Bu Widat. Sekarang yang ketiga, pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita berikan penghargaan, apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo, sinten yang bisa menyuarakan suara emasnya? Monggo. Bu Widat lagi? Oh, lainnya Bu Widat, gantian Bu Widat. Monggo Bu Lulu. Iya. Terima kasih untuk Bapak Thomas. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya kurang setuju karena dilihat motivasinya bisa berbagai macam. Kalau motivasi itu berupa pujian, penghargaan, masih ada hal positifnya. Kalau kita memberikan motivasi berupa benda, itu kurang baik terhadap anak. Itu sisi dari segi positif dan negatifnya untuk pemberian motivasi. Kalau memberi motivasi hanya penghargaan sebatas terima kasih, kalian membanggakan, itu akan sangat membangun untuk diri pribadi anak dan untuk teman-teman sekitarnya. Itu saja dari saya, Pak Thomas. Mungkin bisa untuk sebagai inspirasi. Terima kasih. Istimewa, terima kasih jawabannya. Bu Lulu, tepuk tangan buat Bu Lulu. Ya, 3 pertanyaan tadi sudah kita jawab. Namun jawaban Bapak Ibu Guru kita simpan dulu. Nanti bisa kita simpulkan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu Guru ya,
Untuk materi diseminasi kita pagi ini ada 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, kebetulan saya untuk pagi ini kebagian untuk 2, yaitu yang atas disiplin positif dan nilai kebajikan universal, serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan disampaikan oleh Ibu Eni. Sedangkan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Anis. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi jawaban panjenengan semua sudah kita simpan. Nah, ini ada lagi satu bukan permainan, bukan apa. Monggo slide-nya dibuka, Bu Anis. Nah, ini kita rileks sebentar. Oh, ini tujuan dulu. Tujuan diseminasi untuk apa? Yang pertama, guru bisa memahami makna budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Itu tujuan kita diseminasi. Yang kedua, guru bisa memahami teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, tadi Bu Widat mikir, apa restitusi itu? Nanti bisa terjawab sendiri. Kemudian yang terakhir, guru bisa membuat keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas itu penting buat guru dan murid. Lanjut, Bu Anis. Nah, ini perubahan paradigma. Apa paradigma itu? Perubahan paradigma, perubahan pemikiran. Iya, pola pikir kita. Pinter, terima kasih Bu Widat. Bagaimana pola pikir kita bisa berubah? Di sini kita akan bermain cobalah buka, ya. Cuma ini kita bermain berpasangan. Contohnya Pak Zai berpasangan dengan Bu Feni, Bu Widat berpasangan dengan Bu Lulu, dan Bu Eni berpasangan dengan Bu Lili. Untuk Bu Anis, karena pasangannya ada di rumah, skip dulu ya Bu Anis ya. Baik, tugas Anda kita bagi 2 ya, ada yang depan dan yang belakang. Untuk yang pertama, bagian depan, yaitu Pak Zai, Bu Widat, dan Bu Lili. Ingat pasangannya ya, pasangan di sini loh ya. Coba yang depan, ya, Pak Zai, Bu Widat, dan Bu Lili, itu mengepalkan tangan Anda. Tangan Anda dikepalkan, tangan kanan lah, ya. Anda membayangkan di kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga buat Anda. Ya. Sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Ya. Nah, karena saking berharganya sesuatu tersebut, Anda perlu menjaganya. Jangan sampai terlepas. Jadi Anda menjaga sekuat tenaga karena pentingnya sesuatu yang berharga milik Anda tersebut. Anda bayangkan apa sesuatu berharga itu. Anda kepalkan, silakan. Nah, tugas pasangan belakangnya yang kedua, mencoba merebut atau membuka kepalan tangan temannya. Boleh enggak? Boleh berbagai cara. Dibujuk boleh. Diintimidasi boleh, dimarahi. Tidak apa ya? Digoda atau ditawari dengan uang. Misalnya, ini enggak uang bukaan tangannya. Nah, gitu ya. Itu kayaknya terbuka apa enggak? Bisa dimulai ya? Monggo kita praktekkan. Yang belakang, coba membuka kepalan tangan sesuatu yang berharga di rekan Anda yang ada di depan. Bisa enggak? Boleh enggak dibuka? Monggo.
Boleh dirayu, boleh diiming-imingi uang, boleh disogok. Sampun nggih? Sampun. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, terakhir di kata yang terakhir ini, apa yang terjadi? Kira-kira jenengan dibukakan enggak? Tidak. Boleh tahu enggak? Apa yang sesuatu yang berharga di tangan Pak J itu? Sepeda motor. Ya, sudah motor. Sepeda motornya mau dipinjam buku ini enggak boleh sama Pak J. Kenapa? Karena sepeda motornya sangat berharga. Kalau Bu Widat, kira-kira apa yang jenengan simpan dulu sampai merayu, sampai menangis atau tidak? Jenengan kasih apa kira-kira itu? Sertifikat rumah. Waduh, tepuk tangan ya. Kalau Bu Lili itu keluarga katanya tadi. Oh enggak, apa Bu? Hatinya. Terima kasih ya. Nah, tadi permainan tadi cobalah buka. Ternyata berbagai macam yang kita coba untuk membukanya, baik itu rayuan, paksaan, tidak bisa. Nah, siapa yang bisa membuka? Siapa? Orang tersebut itu sama dengan murid kita. Jadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita buka, kita rubah paradigma kita. Selama ini jujur ya, saya sebelum mengikuti guru penggerak, itu saya berpikiran, saya bisa merubah murid saya. Saya bisa mengontrol murid saya. Ternyata tidak bisa. Yang bisa merubah, membuka, mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Kenapa Pak? Kok murid itu kok bisa nurut ke guru? Itu karena ada terpaksa. Saya ngikut guru. Sebenarnya itu yang membuka dirinya sendiri, bukan kita selaku pendidik, bukan guru. Dia sendiri yang membuka. Saya akan ikut Pak Guru, saya akan ikut Bu Guru. Demikian. Ini mungkin cobalah buka, nanti bisa kita praktekkan ke murid kita sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Ini materi saya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa miskonsepsi itu? Miskonsepsi. Nah ini miskonsepsi itu kita bayangkan apa yang sudah kita terima ternyata salah. Jadi ada kesalahpahaman ya tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini ya jujur ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu membayangkan bisa mengontrol murid. Ternyata dari materi yang saya dapat dari guru penggerak, khususnya di modul 1.4 ini, yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri, bukan kita selaku gurunya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya pemberian penghargaan. Untuk pemberian penghargaan itu ternyata itu hanya jangka pendek. Bisa terbukti, misalnya anak-anak ketika ada saya, benar-benar nurut. Tapi ketika saya mendapat tugas rapat, tidak ada saya, waduh kelas saya menjadi kacau. Jadi penghargaan itu atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu ternyata hanya ilusi. Seperti kemarin ya, kejadian murid anak kelas 5, murid saya itu berkelahi.
Saya kritik, saya buat dia merasa bersalah. Ternyata itu hanya ilusi. Karena yang mengontrol dirinya sendiri itu, mengontrol dirinya hanya dari dalam hati dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksakan anak-anak. Ini yang patut kita rubah. Khususnya saya, anak-anak saya paksa. Murid harus bisa seperti ini. Ternyata itu salah. Kenapa? Menurut pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang anak atau murid yang datang ke sekolah itu ternyata ibaratnya lembaran kertas yang bukan kosong, tapi sudah ada garis, walaupun garis itu adalah samar. Dan tugas kita adalah menebalkan garis tersebut dengan cara kita tuntun menjadi lebih baik sehingga anak tersebut menjadi merdeka. Ya. Jadi kalau dulu sebelum mengikuti guru penggerak saya mengenal teori tabula rasa bahwa anak tersebut adalah kertas yang kosong, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu ibaratnya kertas, cuman ada garisnya, cuman garis itu samar, dan kita tugasnya menebalkan garis samar tersebut. Garis samarnya apa? Garis samar itu merupakan bakat dan minat dari anak tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Lanjut, Bu Anis, untuk slide berikutnya. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal, perubahan paradigma. Ini ada stimulus respon lama dan teori kontrol yang benar. Yang pertama, stimulus respon lama, kita mencoba semua orang harus sama dengan pandangan kita. Ini terbukti ya, kita mengajar, kamu harus bisa seperti Pak Guru. Itu adalah stimulus respon lama. Bagaimana yang benar? Kita harus memahami pandangan orang lain. Pak, saya tidak suka. Pak, saya tidak suka sepak bola. Saya kok dipaksa sepak bola. Saya suka voli, Pak. Jangan dipaksa sepak bola. Itu harus kita pahami. Contohnya seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk itu selalu salah. Misalnya, ada anak mencuri. Karena mencuri sudah kita anggap kamu salah. Nah, itu adalah stimulus respon lama. Harusnya semua orang memiliki alasan dan tujuan. Kenapa anak tersebut kok mencuri? Nah, itu yang patut kita cari. Mereka punya alasan. Oh, mungkin di rumahnya dia belum sarapan. Orang tuanya kurang memperhatikan. Sehingga anak tersebut ingin sarapan, akhirnya mencuri. Yang ketiga, kita bisa mengontrol orang lain termasuk anak. Murid kita bisa kita kontrol, ternyata itu salah. Kita hanya bisa mengontrol pribadinya, bukan mengontrol anak tersebut. Monggo, Bu. Oh, sesuai dengan kesepakatan, monggo kami persilakan. Nggih. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita ya. Bisa kita lanjutkan? Ya. Oke, lanjut. Yang keempat, pemaksaan jika bujukan itu gagal. Kita membujuk. Jika kita tidak bisa membujuk, kemudian kita lakukan pemaksaan. Itu adalah stimulus respon lama. Yang benar bagaimana? Kita melakukan kolaborasi dulu dan konsensus atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan. Jadi tidak langsung kita paksa, ya. Terakhir, berpikir ada yang menang atau kalah. Jika tidak menang, pasti kalah. Itu adalah stimulus respon lama. Yang benar bagaimana? Yang benar kita berpikir win-win solution atau bagi-bagi hasil. Dalam pertandingan sepak bola aja ada 3 pilihan. Kalau tidak kalah, menang. Ada lagi seri, ya, atau imbang. Dalam catur namanya remis, gitu ya. Seperti itu.
Kita lanjutkan slide selanjutnya. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Maknanya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Itu adalah disiplin positif. Namun dalam pandangan umum, disiplin itu kelihatannya ada yang memaksa, mengikat, harus patuh, intinya yang negatif. Contoh, nah ini saya dengar kemarin Bu Eni selaku kepala sekolah bentar lagi katanya akan mutasi. Kita akan mendapat gantinya kepala sekolah yang katanya disiplin. Sering ya guru-guru kita bilang, aduh bagaimana ini kalau punya disiplin? Jangan pakai guru itu. Ya, merasa keberatan. Itu contohnya. Ya, pandangan umum disiplin itu seperti itu. Padahal disiplin itu adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Lanjut slide selanjutnya. Nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai semua orang secara umum. Nah, waalaikumsalam. Monggo matur nuwun. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada 6 dimensi ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut Bu Anis. Teori motivasi. Nah, ini untuk slide ini ya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi akan disampaikan oleh Ibu Eni. Mungkin demikian dulu presentasi dari saya tentang diseminasi budaya positif. Ada tepuk tangan untuk saya? Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo. Pengen lho. Mohon wae kok cekno. Bapak Ibu Guru, panjenengan tadi sudah mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Thomas. Untuk berikutnya yaitu saya kebagian tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, sekarang panjenengan perhatikan, teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan harga diri, derajat diri, jati diri. Ini adalah yang dimaksud teori motivasi eksternal. Seperti yang sudah tercantum pada slide di depan. Berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu penghargaan. Penghargaan itu sama dengan hukuman yang pada intinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu atau motivasi eksternal. Saya rasa panjenengan juga sering mengalami hal seperti ini. Misalkan panjenengan dengan siswa-siswi panjenengan ya, di situ sudah dijelaskan penghargaan itu sama dengan hukuman yang pada intinya meminta anak atau seseorang untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika panjenengan
memberikan hukuman kepada anak-anak, memberikan penghargaan kepada anak-anak itu sama dengan memberikan apa tadi? Ya sudah sampaikan, memberikan hukuman. Nah, untuk itu dampak pemberian penghargaan. Ketika panjenengan memberikan penghargaan pada salah satu anak, itu memiliki dampak. Jadi ada dampaknya. Padahal kita selama ini panjenengan berpikir, ketika kita memberikan penghargaan pada anak-anak itu membuat anak menjadi semangat, seperti itu. Membuat anak menjadi bangga dan lain-lain. Akan tetapi panjenengan pada pertemuan kali ini panjenengan diberikan penjelasan bahwasanya penghargaan itu bukan berakibat positif pada anak tetapi berdampak pada anak. Nah, apa saja? Nah, seperti yang sudah dipaparkan di depan, yaitu mengurangi ketetapan, kemudian menjadi tidak efektif, merusak hubungan karena bisa terjadi kesenjangan seperti itu. Kemudian menurunkan kualitas. Akhirnya, wah, kan seperti itu kan temannya. Ya, enggak juga ibu, penyanyi enggak semangat. Nah, dan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mematikan kreativitas. Akhirnya, anak kalau misalkan suatu saat kita tidak memberikan penghargaan atau hadiah, anak tidak akan menjadi semangat. Seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, mengurangi motivasi internal. Sampai di sini sudah jelas? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas, nggih? Monggo dilanjut, Bu Anis. Nah, sekarang di sini ya, hukuman atau konsekuensinya. Nah, sekarang tugas panjenengan mencatat misalkan, nggih. Nah, ini memberikan tugas pada panjenengan. Jadi anak-anak coba saya tunjuk apa ada yang angkat tangan? Pak Thomas? Ya, monggo Pak Thomas. Terkait dengan hukuman atau konsekuensinya Pak Thomas, monggo. Nggih, terima kasih Bu Eni. Ini pertanyaan yang pertama saya ambil. Ya. Mencatat 100 kali di buku sanksi. Menurut saya ini hukuman, bukan konsekuensi. Mengapa? Karena mencatat adalah suatu kegiatan fisik. Jadi anak tersebut karena kesalahannya dia mendapatkan hukuman. Jadi kesimpulan saya, mencatat 100 kali di buku sanksi itu adalah hukuman. Bukan konsekuensi. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih apa yang sudah disampaikan Pak Thomas tadi sangat luar biasa. Monggo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Thomas. Jadi tadi Pak Thomas sudah memilih yang pertama, sekarang yang kedua. Coba Bu Anis, monggo silakan. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu lari keliling lapangan. Ini termasuk hukuman kalau menurut saya, karena dilihat dari kondisi lembaga. Kalau lari keliling lapangan jika sekolah kita itu kecil tidak masalah. Kalau sekolah yang dimilikinya itu banyak, besar ataupun luas, itu bisa mengakibatkan yang pertama anak merasa malu karena sedikit banyak yang menonton, Bu. Yang kedua dapat menguras tenaga, dan yang ketiga dapat mengecilkan hati anak itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Anis. Nah, untuk yang berikutnya, yang pertama tadi Pak Thomas sudah menjawab, kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian Bu Anis juga sudah menyampaikan jawabannya, tetap kita simpan dulu. Untuk yang ketiga, murid disuruh push up. Coba mungkin ada yang menjawab. Bu Widat, monggo Bu Widat. Terima kasih Bu Guru. Untuk murid push up itu hukuman, sebab setiap murid kan kadang kekuatannya tidak sama. Disuruh 10 kali kadang tidak mampu, sampai 10 kali, 5 kali wes tepar. Jadi itu hukuman. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Widat.
Ya, terima kasih. Untuk yang berikutnya, yaitu mengganti kertas temannya yang telah dicoret. Jadi, anak disuruh mengganti kertas temannya yang telah dicoret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensinya. Monggo, siapa yang bisa menjawab? Bu Feni? Bu Lulu? Monggo, Bu Lulu. Ya. Terima kasih Bu Eni. Mengganti kertas teman yang telah dicoret itu merupakan konsekuensi karena temannya tidak bersalah sehingga kertas yang sudah dicoret harus dikembalikan atau diganti seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Terima kasih Bu Eni. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Lulu. Nah, jadi menurut Bu Lulu, mengganti kertas temannya yang telah dicoret itu adalah konsekuensi. Sama dengan jawaban yang lain, kita taruh dulu dalam-dalam. Nanti kita buka bersama-sama. Untuk soal berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo, Pak J. Itu membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi. Merupakan konsekuensi menurut Pak J. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak J. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir, murid disuruh hormat bendera. Coba Pak Thomas bisa menjawab. Terima kasih Bu. Untuk murid disuruh hormat bendera. Ini karena ada bendera, yaitu sesuatu yang sakral buat negara kita. Karena murid tersebut tidak hormat, maka saya mengambil kesimpulan ini adalah konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Karena akibat dari perbuatannya dia tidak menghormati, maka dia disuruh hormat kepada bendera tersebut. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Thomas. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita semua. Yang pertama tadi, mencatat 100 kali di buku sanksi. Menurut Pak Thomas, ini adalah merupakan apa tadi Pak Thomas? Hukuman. Merupakan apa tadi katanya Pak Thomas? Hukuman. Jadi anak melakukan kesalahan dihukum mencatat atau menulis 100 kali di buku hukuman atau di buku sanksi. Nah, kemudian yang kedua, lari keliling lapangan. Tadi yang disampaikan Bu Anis ini merupakan hukuman. Betul sekali, karena anak diberi hukuman, disuruh lari keliling sampai berapa kali? Sesuai dengan yang ditentukan oleh gurunya atau penghukumnya. Ini adalah merupakan hukuman karena anak tersebut sudah melakukan kesalahan yang sudah disepakati, katakanlah seperti itu. Berikutnya, murid disuruh push up. Tadi sudah dijawab oleh Bu Wijat. Tadi Bu Wijat menjawab murid disuruh push up ini adalah termasuk hukuman. Nah, yang berikutnya, mengganti kertas teman yang telah dicoret. Bu Lulu menyampaikan ini adalah konsekuensi. Betul sekali. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, ini termasuk jahil karena merusak atau membuat kesalahan, mencoret-coret kertas temannya atau menyobek kertas temannya. Betul. Jadi konsekuensinya ketika anak didik kita melakukan kesalahan seperti itu harus kita arahkan untuk mengganti buku atau kertas yang sudah disobek atau sudah dicoret-coret. Nah, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja. Kata Pak J, ini merupakan konsekuensi. Betul sekali. Ketika anak didik kita menumpahkan air di meja, kalau kita biarkan, maka akan terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Untuk itu, kita harus memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Dengan cara apa? Membersihkan tumpahan air di meja tersebut. Dan yang terakhir, murid disuruh hormat bendera. Betul yang disampaikan Pak Thomas, karena kita mendapatkan bendera merah putih itu sangat
sulitnya luar biasa, butuh perjuangan yang sangat luar biasa, butuh darah, butuh keringat, perjuangan dan lain-lain. Ketika anak didik kita tidak mau menghormati, maka konsekuensinya harus mau disuruh hormat pada bendera yang sudah kita kibarkan. Dari sini sudah jelas ya, sudah paham? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang yang berikutnya perbedaan. Jadi ada dua antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda atau apa sama? Berbeda ya. Nah, di sini sudah dipaparkan. Yang pertama ada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan itu termasuk hukuman. Tadi anak disuruh push up, berarti kan jiwa raganya tersakiti. Yang pertama anaknya juga malu, kemudian tenaganya juga terkuras. Kemudian yang kedua membenci kedisiplinan. Kenapa anak tersebut sampai mendapatkan hukuman? Karena tidak disiplin, kan seperti itu. Kemudian berikutnya paksaan. Nah, memaksa ini juga termasuk hukuman. Kemudian mendorong, menyakiti diri, menyembunyikan kesalahan, menutupi kesalahan. Menyembunyikan kesalahan itu sama dengan menutupi kesalahan. Kemudian marah dan diperlakukan atau tidak dihargai. Nah, di sini yang pertama hukuman sudah ya. Kemudian konsekuensinya bagaimana ketika sesuatu itu menyakitkan, kan seperti itu ya. Kemudian berarti sesuatu yang menyakitkan itu harus dibenahi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang kurang baik, berarti konsekuensinya apa? Kita harus mau berusaha memperbaiki. Jadi ketika kita berbuat salah, ya jangan terus diam, tetapi harus mau berubah dan membenahi. Kemudian yang tadi membenci kedisiplinan. Nah, berarti konsekuensinya apa? Kalau membenci kedisiplinan, yaitu menghargai kedisiplinan. Misalkan di lembaga kita ada tata tertib dan lain-lain, ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah, kita harus menghargainya. Kemudian mendorong menyakiti diri. Nah, ini bagaimana? Oh, berikutnya paksaan. Dipaksa. Nah, konsekuensinya apa? Sebab akibatnya. Sebabnya apa? Nanti akibatnya bagaimana? Kemudian mendorong menyakiti diri, yaitu konsekuensinya mendorong menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya menyembunyikan kesalahan, mencoba mematuhi aturan. Kemudian marah, tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara. Jadi panjenengan harus bisa memahami antara hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Oke, Bu Feni? Oh ya, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Thomas ada kesepakatan kelas, jadi bisa. Hati-hati nggih. Berikutnya, Bu Anis. Restitusi. Kasih ada. Restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan restitusi itu? Tadi Bu Widat bertanya-tanya, ting ting ting, apa restitusi? Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali pada kelompok umum dengan karakter yang lebih kuat. Iya, sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif guru antara guru, siswa untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang tujuan mulia yang dicapai dengan bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Jadi, restitusi itu menciptakan kondisi murid itu ingin memperbaiki kesalahannya. Yang tadi sudah melakukan kesalahan, jadi ingin
Iya, berubah untuk menciptakan atau memperbaiki kesalahan. Sehingga apa? Bisa diterima lagi. Misalkan tadi itu sempat diasingkan sama temannya, karena dia mau berubah, maka dia akan bisa diterima kembali. Seperti itu. Sudah jelas, Bu Wida? Sudah tidak diting-ting lagi? Sudah. Yang lain sudah jelas, ya? Kalau sudah, nah, sekarang perbedaan restitusi dan hukuman. Tadi perbedaan hukuman dengan apa yang tadi? Nah, sekarang perbedaan restitusi dan hukuman. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan itu dijadikan guru. Kesalahan itu adalah apa ya? Pelajaran bagi kita sendiri, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi misalkan tadi itu hubungannya sudah renggang, ini diperbaiki kembali karena sudah ada keinginan untuk menebus kesalahan dan mau berusaha menjadi lebih baik lagi. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi tidak dipaksa lagi, seperti itu. Kemudian restitusi menuntun dari dalam motivasi internal. Nah, jadi yang apa ya? Yang bisa menggerakkan itu ya panjenengan sendiri, seperti itu, anak itu sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya anaknya itu bagaimana? Bukan tingkah lakunya atau tindakannya, tapi lebih fokus ke karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ketika melakukan kesalahan seperti yang tadi disampaikan, itu menemukan solusinya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi anak ini bisa kembali lagi, bisa berbaur lagi, bisa lahir baru dengan semangat yang baru dan sudah tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi saya sudah menjelaskan paparan ya, panjenengan sudah mendengarkan. Untuk yang berikutnya, paparan berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas, di mana untuk keyakinan kelas ini akan dilanjutkan oleh teman kita Bu Anis. Kepada Bu Anis, disilahkan. Langsung. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang diseminasi modus 1.4. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Hal ini dalam pembentukan keyakinan kelas, saya melihat Bapak Ibu guru semua, ini sudah dilakukan di awal Bapak Ibu menjadi seorang guru. Karena dalam pembentukan keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu guru tidak merasa bahwa itu adalah yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu ada? Yang pertama, mengapa memakai helm itu penting? Mengapa memakai helm itu penting? Sesuai dengan tata tertib dalam berkendaraan di kendaraan di jalan umum, kita haruslah helm itu merupakan salah satu tata tertib yang harus kita taati dalam menjalankan kendaraan bermotor. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan 3M saat COVID-19? Kemarin kita sudah mendapatkan musibah secara seluruh dunia bahwa COVID-19 itu merupakan musibah yang besar, sehingga gerak-gerik kita, aktivitas kita selama 2 tahun itu amat sangat terhambat sekali.
sehingga kegiatan kita selama ini mengalami hambatan yang dapat merusak apa yang sudah kita jalankan. Dalam kegiatan COVID ini, secara tidak langsung kita harus menjalankan 3M, yaitu dengan memakai masker, dengan tidak bersentuhan ataupun berkomunikasi dengan satu ataupun sama lain. Karena COVID itu bisa menyebabkan atau merupakan penyakit yang menular. Yang ketiga, mengapa ada undang-undang, ada peraturan, ataupun ada tata tertib. Di sini kita sebagai manusia, jika tidak ada undang-undang maupun peraturan ataupun tata tertib, maka hidup kita tidak akan berjalan dengan benar. Semua jawaban untuk motivasi eksternal tersebut alias peraturan itu dapat membuat diri kita untuk menjadikan kita menuju jalan yang benar. Keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi internal kembali ke nilai dan tujuan mulia. Di dalam kegiatan keyakinan kelas, kita sebagai guru memberikan pengembangan terhadap anak didik kita, menciptakan anak didik kita untuk memberikan anak-anak kita untuk menaati segala keyakinan kelas yang mereka buat. Di dalam keyakinan kelas ini, kita contohnya yaitu pertama tentang peluang datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu merupakan salah satu, ya kalau jika dulu merupakan tata tertib sekolah dan merupakan sampai hari ini tata tertib sekolah, dan di dalam kelas datang tepat waktu itu merupakan keyakinan di dalam kelas kita agar siswa itu datang tepat waktu untuk memberikan anak-anak bentuk kedisiplinan sejak dini. Apalagi di lembaga kita yaitu lembaga tingkat dasar yang membuat dan membentuk anak didik kita itu adalah di tingkat dasar. Dengan datang tepat waktu itu kita memberikan motivasi terhadap anak bahwa dengan memberikan waktu dengan tepat waktu dan melaksanakan waktu dengan tepat agar anak itu dapat berjalan dengan disiplin. Yang kedua yaitu menyapu kebersihan kelas. Sebelum kita menciptakan pembentukan kelompok atau pembentukan daftar piket kelas, kita memberikan arahan bahwa dengan belajar yang nyaman, dengan pembelajaran yang dapat dikatakan ramah lingkungan di sekolah kita, anak didik kita itu ataupun murid kita dapat belajar dengan nyaman. Yang pertama yaitu dengan kebersihan kelas. Dengan lingkungan yang nyaman, bersih, udara yang mencukupi, ventilasi yang cukup, anak-anak dapat bersemangat untuk belajar di dalam sekolah. Nah, hal ini di dalam kegiatan membersihkan kelas, anak-anak dibentuk sebuah daftar kelas agar dapat sepakat untuk menjaga kebersihan kelas ini. Yang ketiga yaitu fokus belajar. Di dalam fokus belajar ini sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan yang sudah disepakati oleh anak-anak, maka anak-anak dengan fokus belajar, dengan mempercontohnya, memperhatikan guru di depan, dengan tidak menghiraukan teman yang berbicara, ataupun dengan tidak bermain sendiri, itu dapat memberikan anak-anak belajar untuk bersama agar lebih baik lagi. Yang keempat di sini adalah saling membantu semua teman. Di dalam kelas itu tidak semua anak itu memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Di dalam kegiatan saling membantu antar teman ataupun hal ini bisa diarahkan dengan ada teman sebaya, maka dengan kerjasama ataupun kolaborasi antar teman sehingga pembelajaran itu semua anak itu dapat menerima dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Lanjut. Nggih.
terima kasih Bu. Berarti yang ada di slide ini merupakan contoh keyakinan kelas di sekolah kita Bu ya. Kalau saya perhatikan ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 4, begitu Bu ya? Karena hasil keyakinan kelas yang sudah disusun itu ditempel pada dinding kelas, kemudian di bawahnya ada tanda tangan pembuat keyakinan kelas tersebut. Begitu Bu ya? Oh, nggih, paham Bu. Matur nuwun. Di dalam pembuatan keyakinan kelas ini, kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak itu sudah disepakati bersama dengan membubuhkan tanda tangan. Agar mereka paham, agar mereka tahu bahwa kesepakatan yang mereka buat itu wajib dilaksanakan dengan baik. Dalam keyakinan kelas ini, yaitu yang pertama tentang pengaturan kelas, peraturan kelas. Peraturan kelas di sini lingkupnya lebih kecil. Untuk memperluasnya, yaitu keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini yang sudah di awal adalah merupakan kesepakatan antar kelas di dalam kelas ini. Untuk yang lebih luasnya, yaitu tentang lingkungan positif, sehingga sekolah itu lebih menjadikan sekolah yang ramah anak. Dengan perluasan lagi, yaitu budaya positif. Di dalam kegiatan masing-masing kelas sudah membuat keyakinan kelas sehingga dalam sekolah itu ataupun lembaga itu bisa membuahkan budaya positif. Dalam hal ini, lanjut untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yang pertama, makan, minum, rumah, dan kendaraan. Hal ini bertahan hidup ini merupakan 3 kebutuhan yang wajib dilakukan kita sebagai manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya dipedulikan, dilibatkan menjadi anggota kelompok. Untuk dasar dalam kebutuhan manusia dan dunia berkualitas ini dengan yang kasih sayang dan rasa diterima ini, dipedulikan, dilibatkan menjadi anggota kelompok, ini dapat membuat kolaborasi kita terhadap sesama manusia agar menjadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu penguasaan. Contohnya harga diri, dianggap pemimpin dan berprestasi. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri dan mampu mengendalikan. Yang kelima, kesenangan, contohnya adalah bermain ataupun humor. Dalam 5 kebutuhan dasar ini, yang perlu kita ingat yaitu yang bertahan hidup adalah merupakan kebutuhan primer kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, yang rasa diterima itu merupakan kebutuhan sekunder. Ketiga, keempat, dan 5 merupakan kebutuhan yang wajib kita lakukan untuk pengembangan diri kita. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat orang bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Di dalam 5 posisi kontrol ini, yang pertama dalam identitas ini penghukum. Guru berbuat yang pertama, ini kurang menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti serta menyindir. Yaitu identitas yang gagal dalam kegiatan penghukum.
Untuk pembuat orang bersalah merasa ataupun orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan memecah dan mengatakan seharusnya ataupun ilmu yang kecewa. Apa ini? Ibu kecewa. Di dalam identitas yang berhasil sukses, tujuannya adalah menirukan mengharapkan imbalan dalam yang ini. Langsung dilewati ketoro langsung Next. Untuk yang ini Bapak Ibu akan saya bagikan melalui file dan bisa dilihat oleh laptop Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Pernyataan berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Monggo Bapak Ibu, apakah ini siapa yang mengatakan seperti ini? Monggo Bapak Ibu bisa dijawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Siapa itu? Ya, Bapak Thomas. Yang mengatakan itu adalah Penghukum. Untuk jawaban Pak Thomas, mari kita simpan terlebih dahulu. Tepuk tangan kepada Bapak Thomas. Untuk pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo, siapa? Bapak Ibu? Bisa dipilih penghukum ataupun pembuat orang bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, kamu tidak pernah melakukannya. Monggo, Ibu Widat. Pembuat orang bersalah. Untuk jawaban Ibu Widat akan saya simpan dan tepuk tangan untuk Ibu Widat. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak. Monggo, jawaban dari pernyataan tersebut merupakan posisi yang mana? Monggo kepada Bapak Ibu. Nggih, Bu. Teman. Untuk jawaban Ibu Lili akan saya simpan dan terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pernyataan tersebut adalah, monggo Ibu Lulu. Pertanyaannya adalah, nggih. Pemantau. Untuk jawaban Bu Lili akan kita simpan dan beri aplaus untuk Bu Lili. Terima kasih. Untuk yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Monggo, Ibu Eni. Monggo, Ibu Feni. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, manajer ya. Ya, terima kasih. Jawaban Ibu Feni akan saya simpan dan beri aplaus untuk Ibu Feni. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Monggo Pak J, dari pernyataan tersebut merupakan posisi kontrol yang mana? Mantap. Oke, terima kasih kepada Pak J untuk beri aplaus dan jawaban akan saya simpan. Dalam pernyataan sini, nah pernyataan-pernyataan ini dari jawaban Bapak Ibu semuanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka itu merupakan sikap pembuat orang salah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu merupakan berada di posisi penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak. Itu merupakan posisi pada teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu merupakan posisi pada pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan posisi pada manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan posisi penghukum.
Di dalam pernyataan-pernyataan tersebut, di sini bisa dikatakan yang dinamakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta meyakinkan keyakinan. Pertanyaan segitiga restitusi. Dari sini ya Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Ya. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Bagaimana? Iya. Itu merupakan dari segitiga restitusi, itu merupakan bagian yang mana Bapak Ibu? Validasi kebutuhan, menstabilitas identitas, atau kita membacakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu merupakan bagian segitiga restitusi yang mana Bapak Ibu? Memvalidasi ataupun keyakinan ataupun menstabilitas. Untuk jawaban nomor 2 yaitu apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Oke, benar sekali. Untuk yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan ataupun perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jawabannya adalah validasi kebutuhan. Terima kasih. Untuk yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jawabannya adalah menanyakan keyakinan. 5. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai ataupun sudah fix atau oke? Validasi. Yang keenam, kapan kamu siap untuk mulai? Keyakinan kelas. Yang ketujuh, peraturannya apa? Merupakan validasi. Ya, kebetulannya. Betul sekali. Untuk 8, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Merupakan menstabilitas identitas. 9, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Pertanyaan ini merupakan apa? Validasi kebutuhan. 10, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Hal ini termasuk apa? Menanyakan keyakinan. Masalah. Apa Bapak Ibu yang tadi? Keyakinan ya. Kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu guru semua, dan acara ini akan saya tutup dengan bacaan kembali ke Pak Thomas. Untuk itu waktu akan saya kembalikan kepada Bapak Thomas. Bapak Thomas, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan juga pemerintasi yang sudah mempresentasikan pemahamannya, baik itu dari saya sendiri, Bu Eni, dan juga Bu Anis. Untuk yang terakhir yang disampaikan oleh Bu Anis itu adalah bagian yang terakhir. Nah, di sini kami selaku
CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang, saya mewakili teman-teman, di antaranya Bu Eni dan Bu Anis, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi pada siang ini. Adapun jika ada salah kata ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.